Kumandangkan azan lalu tirukan gonggongan anjing. Kelakuan Gus Nur bikin GP Ansor mendidih. Selain memfitnah Menteri Agama, juga membuat contoh yang sebenarnya melecehkan azan. Mencampur adukkan antara bacaan takbir, syahadat dengan gonggongan anjing. Jadi, kalau mau contoh yang nyata, yang melecehkan azan, itu yang dilakukan Sugi Nur yang merupakan bagian dari gerombolan yang kini memfitnah Menteri Agama. Karena itu, gerombolan yang memfitnah Menteri Agama, jangankan mengecam, keberatan pada kelakuan Sugi Nur saja tidak ada. Sudah ganti berapa kali menak? Hai, sudah ganti berapa kali menak? Mau ganti 10. Nanti kalau kisro lagi blunder, tolong Pak Jokowi ganti menak. Menaknya dipecat, nanti diganti yang baru. Begitu lagi, tolong Pak Jokowi pecat menak. Diganti lagi yang baru. Begitu lagi, tolong Pak Jokowi pecat menak. Terus mecat, terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Ya, jadi dia sudah mengkritik secara membabi buta sampai contoh yang dia pakai pun ya, sampai memperagakan azan dengan perpaduan dengan suara gonggongan anjing. Saya pikir itu sudah sangat blunder. Kenapa bisa melakukan hal demikian? Karena sudah diawali dengan kebencian. Jadi pikirannya yang jernih itu sudah tertutup, teman-teman semua ya, sudah tertutup ya. Yang membuat pernyataan adalah teman mereka, maka itu mereka diam saja dan bahkan tidak mengkritik sama sekali gitu. Tapi kalau semisal lain sebab Ketua Pimpinan Wilayah atau PW Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengecam tindakan Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur atau Gus Nur yang diduga mencampur adukan azan dengan gonggongan anjing yang diunggah di kanal YouTube miliknya @gusnur13official. Dalam video itu Sugi Nur mengumandangkan azan yang kemudian disertai gonggongan anjing. Video tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan viral. Dia menilai tindakan Gus Nur termasuk pelecehan terhadap azan. Tindakan Sugi Nur ini jelas-jelas mencampur adukan kumandang azan dengan gonggongan anjing. Ini termasuk pelecehan terhadap azan. Demikian ujar dia. Dirinya pun mempertanyakan pihak yang memframing terhadap pernyataan Menteri Agama Yakutul Kaumas atau Gusmen yang menjadi sorotan publik. Saiful menilai pihak-pihak yang melakukan framing dan memelintir pernyataan Menteri Agama bukan atas dasar membela agama, akan tetapi berdasarkan kebencian terhadap menak Yakut. Mereka yang kemarin menggoreng pernyataan Menteri Agama sekarang malah terdiam tak bereaksi terhadap Sugi Nur ini. Tak ada yang mempolisikan dia, kemana mereka? Berarti murni yang mereka lakukan bukan memperjuangkan bela agama, mereka hanya penunggang agama yang menjadikan agama untuk ditunggangi demi kepentingan politik. Demikian ujarnya. Dia mengingatkan pihaknya akan menunggu respon dari pihak yang menyudutkan Ketua Umum GP Ansor itu terkait reaksi dari pihak mereka terhadap Sugi Nur. Saiful memberi waktu selama 1 minggu kepada mereka guna melaporkan atas tindakan dari Sugi Nur. Apalagi menurutnya Sugi Nur sering terjerat kasus hukum. Kita masih menunggu apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti atas respon dari video Sugi Nur itu. Termasuk mereka yang mendemo Gusmen, kalau dalam 1 minggu mereka tidak melakukan, kami yang akan melaporkan Sugi Nur. Ini untuk membuktikan kejelasan mereka, demikian katanya. Terakhir, Saiful mengatakan pihaknya akan melaporkan Sugi Nur ke Polda Metro Jaya sebagai buntut atas tindakannya, di mana dia akan dilaporkan dengan pasal penodaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam hal ini, GP Ansor DKI didampingi LBH Ansor DKI akan lakukan kajian dan pengumpulan bukti-bukti untuk laporkan Sugi Nur atas perbuatannya ke Polda Metro Jaya. Demikian kata dia lagi. Ormas di Makassar polisikan Gus Nur soal azan diiringi suara anjing. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dilaporkan ke Polda Sulsel terkait dugaan penistaan agama oleh organisasi masyarakat di Kota Makassar. Pelaporan terhadap Gus Nur ini buntut dari beredarnya rekaman video di media sosial yang memperlihatkan Gus Nur menirukan azan dan mengikuti suara gonggongan anjing. Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia atau BMI Muhammad Zulkifli mengatakan telah melaporkan Gus Nur di Polda Sulsel pada Senin, 28 Februari kemarin. Pelaporan ini karena menganggap Gus Nur menistakan agama. Ya benar, saya melaporkan Gus Nur atas dugaan penistaan agama, demikian kata Zulkifli. Zulkifli mengaku sebelum membawa video viral Gus Nur ke ranah hukum, dia sebelumnya telah memperingati bahkan memintanya untuk minta maaf kepada seluruh umat muslim.
Tetapi pihak Gus Nur malah menantang. Jadi kita buatkan saja laporan resminya, intinya saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpicu dengan informasi hoax yang dapat menggiring kita membuat ujaran kebencian lain. Demikian ujar dia. Dia mengatakan tidak ada larangan bagi masyarakat yang melakukan kritikan kepada pihak manapun. Tapi kritikan itu tidak menimbulkan persoalan baru yang bertentangan dengan hukum. Jadi masalah ini kita serahkan semua ke aparat biar kasusnya terang benderang. Demikian tandasnya. Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana membenarkan adanya pelaporan itu. Dia mengatakan akan menindaklanjuti semua laporan atau aduan dari masyarakat. Benar ada laporannya, kami akan segera menindaklanjutinya, karena semua aduan atau laporan masuk ke Polda Sulsel pasti kami tindaklanjuti. Demikian ucapnya. Kumandangkan azan lalu tirukan gonggongan anjing, Gus Nur disikat bekas kuasa hukum Habib Rizik. Mantan kuasa hukum Rizik Sihab Kapitra Ampera mengecam keras pendakwah Gus Nur. Dia menyebut penceramah pemilik nama lengkap Sugi Nur Raharja itu menista agama Islam. Itu disampaikan Kapitra menanggapi aksi Gus Nur yang mengumandangkan azan, kemudian menirukan gonggongan anjing. Adapun tindakan Gus Nur itu dilakukan untuk mengkritik Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang membandingkan suara azan dengan suara anjing yang bikin heboh baru-baru ini. Itu melecehkan agama, melecehkan azan. Itu bukan lagi mengkritik menak. Demikian kata Kapitra pada Senin 28 Februari. Kapitra menilai cara mengkritik yang dilakukan Gus Nur sungguh tidak etis. Justru itu malah merendahkan azan. Merendahkan azan. Mengumandangkan azan lalu disambungkan dengan menirukan gonggongan anjing dinilai telah mengolok-olok azan itu sendiri. Dia memperolok-olok panggilan sholat, dia Gus Nur. Azan terus menirukan gonggongan anjing, itu penodaan terhadap agama itu tidak boleh. Demikian katanya. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan jika Gus Nur merasa pernyataan Menak Yakut keliru, seharusnya kritik yang ia lontarkan jauh lebih mendidik. Bukan sebaliknya malah ikut melecehkan azan. Kapitra bilang cara Gus Nur jelas membuat umat Islam sakit hati. Cara mengkoreksi seperti Gus Nur itu melecehkan Islam itu sendiri. Demikian tugasnya. Adapun kritik Gus Nur buat Menak Yakut itu disampaikan lewat sebuah video yang ia unggah di kanal YouTube-nya pada 25 Februari 2022 lalu. Dalam video berjudul Menak, azan ibarat gonggong anjing, inilah bentuk makar Allah yang nyata. Gus Nur yang berbicara berapi-api tiba-tiba mengumandangkan azan lalu melanjutkannya dengan menirukan gonggongan anjing. Parah, Gus Nur praktekkan azan dicampur dengan suara gonggongan anjing. Allahu Akbar. Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Bermaksud ingin menyindir pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Gus Nur malah mempraktikkan azan dengan dicampuri gonggongan anjing. Gus Nur awalnya mengaku tidak setuju atas pernyataan Menak Yakut yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Ini membahas mengecilkan volume azan tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing ini melecehkan. Merisaukan azan lagi kalau gini namanya. Delik aduannya ada ini, demikian kata Gus Nur. Praktikan azan dicampur dengan gonggongan anjing. Setelah itu Gus Nur langsung mempraktikkan suara azan dengan dicampur suara seperti gonggongan anjing. Tak hanya sekali dia kembali mengulanginya, kemudian dia kembali mengkritik Menak Yakut dalam video yang total berdurasi 27 menit 38 detik itu. Dia juga mengajak orang lain untuk melaporkan Menak Yakut ke polisi. Semakin kelihatan intelijensimu, watakmu, nilai dirimu. Ngomong aja teruskan sebagai bentuk makar Allah. Gimana ini? Ini kan delik ini. Demikian ujarnya. Menteri Agama Yakut menerangkan aturan toa masjid. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Holil Qomas menerangkan tentang aturan toa masjid di Pekanbaru pada Rabu 23 Februari 2022. Yakut mengatakan aturan ini dibuat untuk mendukung hubungan antar umat beragama agar lebih harmonis. Namun ia menekankan aturan itu bukan berarti melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa dalam mengumandangkan azan. Yakut mengungkapkan aturan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 itu mengatur agar volume suara toa tidak terlalu keras, melebihi 100 desibel.